Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu besar alam raya dipersembahkan kepada manusia. Allah menciptakan langit sebagai atap dunia, melukis bumi sebagai lantai, dan pegunungan sebagai pondasi. Diciptakan terhampar luas dari Sabang sampai Merauke guna bersujud kepadanya. Alam selalu memberikan manfaat yang begitu besar kepada manusia. Maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia tetap mencintai dan melindungi alam semesta. Karena sejatinya penghijauan selalu membutuhkan manusia dan manusia harus melakukan penghijauan yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas climate change yang terjadi di Riau tentang pembakaran lahan yang berada di Riau. Climate change adalah salah satu isu global yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena dengan adanya perubahan iklim, tentunya di sini kita harus pintar memilah dan memilih serta menjaga ekosistem yang telah dianugerahi oleh Tuhan untuk kita semua. Seperti yang kita rasakan saat ini. Penghijauan yang ada di sekeliling saya hari ini menjadi salah satu alasan saya masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar, merasakan dampak angin yang begitu luar biasa. Karena hal ini juga perlu disorot oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Namun, alangkah bangganya saya sebagai masyarakat Indonesia, di G20 itu, kasus climate change menjadi salah satu isu yang diangkat di G20. Hal ini sebagai masyarakat Indonesia membuat saya bangga dan terus semangat untuk melakukan penghijauan yang baik dan benar. Oke, kita mau diskusi tentang climate change. Tentunya kalau diskusi nggak seru sih. Kalau saya sendiri yang ngoceh-ngoceh nggak jelas, kita panggil aja. Ini dia Kak Ros. Teman diskusi kita hari ini. Halo Kak Ros. Oke, dan ini juga ada Bang Alfon, teman diskusi kita juga. Halo. Oke, halo Bang Alfon, sehat? Sehat. Oke, kita akan bahas isu climate change tentang pembakaran lahan yang ada terjadi di Provinsi Riau. Teman-teman, hari ini ada hal menarik karena kita juga ada nantinya Kak Arisna yang beliau merupakan perspektif masyarakat yang tinggal di Riau dan beliau asli orang Riau dan kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Mari kita mulai diskusinya. We'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the Oke, let's go. Kita lanjut ke introduce dan juga pembahasan. Oke, untuk yang pertama Kak Aros mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu. Halo, nama saya Rosdina Basir. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 bersama dengan rekan saya. Saya Alfon Daniel, saya juga dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Oke, ini udah ada kedua teman saya juga yang akan kita bahas dan kita sharing-sharing bareng mereka tentang climate change. Oke ya. Baik, Kak Ros, menurut Kak Ros sendiri, climate change itu apaan sih? Climate change itu seperti sebuah pemanasan global ya, yang menjadi isu lingkungan yang paling banyak juga sih untuk disorot dunia. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi bisa dilanjutkannya sama rekan saya. Nah, mungkin saya sini akan membahas tentang isu lingkungan pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu terjadi akibat meningkatnya gas sulfur dioksida. Nah, dan juga ada gas-gas rumah kaca seperti ada pembakaran hutan juga. Nah, terus di sini juga ada tentang proses pemanasan global ini jadi ketika terradiasi dari sinar matahari. Nah, jadi terus ini juga tersebut akan sampai kena ke jadi gitu sih. Nah, di sini juga saya ada beberapa akibat dari pemanasan global tersebut. Nah, itu pertama ada tentang ada iklim mulai tidak stabil, dan terus yang kedua ada peningkatan permukaan laut. Dan yang ketiga ada suhu global cenderung meningkat karena pemanasan global ini. Nah, jadi sini saya akan menambahkan sedikit tentang pemanasan global. Nah, di sini pada pemanasan global ini terjadi akibat adanya meningkat gas sulfur dioksida. Nah, dan gas-gas rumah kaca seperti akibat dari pembakaran hutan tersebut. Nah, juga sini ada proses pemanasan global ini terjadi karena adanya dari radiasi sinar matahari. Nah, jadi begitu sih untuk terjadi pemanasan global ya. Nah, jadi sini ada salah satu faktornya, yaitu seperti ada di belakang kita, contohnya itu motor, karena polusi udara tersebut itu. Nah, jadi seperti itu sih. Oke, tadi kita udah dengar tuh secara singkat tentang climate change. Namun nih teman-teman,
menurut saya setiap orang itu punya hak asasi, punya hak untuk bebas berekspresi dan melakukan apapun gitu. Namun dalam konteks korelasi tentang climate change ini, bagaimana sih korelasi dan hak-haknya ini bagaimana? Kalau misalkan dari menurut saya yang pernah saya baca itu ini ada tentang 5 pelanggaran HAM. Nah itu yang pertama ada kondisi kesehatan, dan yang kedua ada kebebasan bergerak dan beraktivitas, yang ketiga ada informasi tentang penegakan hukum, dan yang kelima dan keempat itu ada perlindungan masyarakat hukum adat. Nah dan ini yang terakhir ada hak atas pendidikan. Jadi itu saya beberapa pelanggaran HAM yang pada dalam isu climate change ini. Oke, berarti itu dia 5 isu. Cuman yang menarik menurut saya nih kayaknya tentang yang hukum-hukum adat ya, gitu ya. Karena kalau hukum-hukum adat ini kayak lebih religius, lebih sepertinya karena adat telah turun menurun ya Kak Ros ya, dari nenek moyang. Pasti setiap daerah, setiap tempat, kabupaten kota itu pasti ada hukum-hukum adatnya ya Kak Ros. Itu dia. Mungkin nih kita mau bahas lebih lanjut tentang topik kita bahas lagi ke topik climate change, tentang pembakaran lahan yang ada di Kabupaten Riau. Seperti yang saya di awal tadi, kita udah ada pembicara dan juga orang yang mempunyai perspektif karena beliau emang asli orang Riau. Nah, mungkin langsung saja setelah ini akan kita undang karena kita juga udah gak sabar dengar perspektif dari beliau. Oke, ini dia sesi sharing kita bersama Bang Alfon dan Kak Ros. Mungkin thank you Bang Alfon dan Kak Ros. See you next time, kita bisa bincang-bincang dan sharing lebih lanjut tentang climate change. Oke, bye. Thank you. Oke, mungkin kita langsung aja nih panggil Kak Risna yang merupakan orang asli Riau. Perspektif beliau kita akan tanya pendapat lebih lanjut. Kita akan kupas setajam silet. Mungkin langsung aja kita panggil dia Kak Risna dan Bang Alfon. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Oke, halo Kak Risna. Halo Bang Alvin. Iya, semangat banget nih. Oke, ini dia teman-teman Kak Risna yang beliau merupakan asli orang Riau. Kita akan bincang lebih lanjut. Oke, mungkin untuk itu perkenalan dulu dong Kak Risna. Introduce dulu dong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama aku Risnawati Juniati dari Bagan Siapi Api, tepatnya dari Provinsi Riau. Oke, Bang Alvin. Halo guys, nama saya Alvin Daniel, saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Oke, Kak Risna, tadi kita udah bincang-bincang juga nih sama Kak Ros dan juga Bang Alfon mengenai climate change. Tapi sekarang kita mau bahas lebih lanjut climate change tentang pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten di Provinsi Riau nih, Kak Risna. Menurut pendapat Kak Risna sendiri secara gamblang, gimana sih Kak Risna ini? Ini kan dampaknya besar ya Kak ya. Ini gimana sih menurut Kakak dulu? Jadi teman-teman, sebelum aku menjawab pertanyaan dari Hafiz, perlu diketahui bahwasannya aku adalah salah satu remaja yang besarnya di Riau, yang tinggal di Kabupaten Bagan Siapi Api, Loakan Hilir. Nah, jadi sebenarnya kejadian itu kalau tidak salah itu pada tahun 2019, yang dimana posisinya pada saat itu saya sekisaran umur 17 tahun atau 18 tahun ya, kayaknya masih kelas 2 SMA. Nah, jadi teman-teman, masalah pembakaran lahan terus akibatnya itu menjadi kabut asap itu bukan kejadian pertama kali, tapi udah cukup sering terjadi di Kabupaten Bagan Siapi Api. Nah, bukan hanya di Bagan Siapi Api aja, tapi ada di Bengkalis juga kena, kemudian di Pekanbaru dan sebagainya. Nah, itu kejadian itu cukup lama ya, bisa dikatakan cukup lama. Jadi kita yang pada saat itu sekolah itu diliburkan dikarenakan jalanan aja itu udah nggak kelihatan sama sekali. Jarak pandang antara 2 meter atau 1 meter itu udah nggak kelihatan saking tebalnya kabut asap. Berarti 2 meter dari sini ke sini ya Kak ya? Iya. Jadi Kak Risna ada yang menarik itu. Jadi Kak Risna bilang itu bukan sekali. Iya. Berarti sering terjadi. Karena teman-teman dari Riau ke Aceh kan lumayan juga.
Namun sampai di Aceh itu asap kabut itu sampai loh karena sana. Berarti kan sungguh dahsyat nih pembakaran lahan itu ya kak ya. Iya. Kalau misalnya bisa kakak analogikan, Meja ini adalah Kabupaten Riau, kira-kira lahan itu sebesar mana sih kak? Sebenarnya belum bisa dipastikan karena gini, di kebakaran itu bukan hanya di kota Bagan Siapi-Api aja, jadi ada di Bengkalis dan beberapa tempat. Nah, kalau di Riau sendiri di tempat-tempatnya di kabupaten aku Bagan Siapi-Api itu ada mitos yang bukan mitos sih, lebih tepatnya kayak Isu yang beredar. ya isu beredar itu untuk ini apa pabrik sawit. Mungkin pernah dengar kan kalau misal di Riau itu kayak di daerah Sumatera itu banyak yang namanya apa isu-isu tentang pabrik sawit dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira Kak Rizna yang menyebabkan itu apa sih? Apa ada oknum atau kepentingan sosial atau apa yang bisa menyebabkan hingga nggak di satu titik kebakarannya ya? Ini di banyak titik itu yang menyebabkannya apa sih kira-kira? Oke. Menurut pandangan kakak sebagai masyarakat dia. Oke, gini teman-teman. Sebenarnya ada beberapa isu juga ya terkait dengan hal itu. Ada yang dikatakan ada pembakaran lahan, yang masalah sawit tadi. Terus ada juga perubahan iklim. Karena perlu diketahui juga di Riau itu tepatnya di bagian Siapi-Api, Pekanbaru itu panas banget. Apalagi di sana walaupun ada orang awam nih yang nggak pernah ke Riau, banyak mengatakan bahwa di Riau ini hijau loh karena banyak pohon-pohon. Ternyata tidak sama sekali. Karena gini, di sana itu emang banyak pohon. Kayak gini, contoh ya, dari rumah aku sendiri ke bandara, kita bandaranya itu Pekanbaru itu 7 jam. Nah, itu memang kita melewati pohon-pohonan. Tapi jangan salah, walaupun kita melewati pohon-pohonan itu tetap panas. Di sana juga gersang dan segala macam gitu. Dan kalau hujan itu sendiri itu bisa dikatakan kayak sebentar hujannya. Berarti jarang hujan. Iya, jarang hujan. Berarti inilah dia berarti tadi climate change di lahan yang terjadi di Kabupaten Riau ini erat sekali dengan global warming ya Kak, Iya, yang benar. luar biasa menjadikan Riau itu panas. Iya. Sepanas kalau kita pakai baju jogging itu nggak sih kira-kira? Kira-kira kita bisa keluar nggak sih segitu banyaknya nggak sih? Tapi Kak? lebih panas lagi kalau misal pacar kita selingkuh. Oke, siap. Oke. Ating batuk nih, minum dulu. Cheers. Oke. Mungkin kita udah bisa lanjut ke pembahasan nih Kak Rizna. Oke Kak Rizna. Tadi kita udah ngomong tuh Aceh aja tuh asapnya sampai kena juga. Saya udah dengar juga tadi kalian sampai libur sekolah jarak 2 meter itu nggak nampak ya Kak ya. Untuk kakak sendiri sebagai perempuan nih yang lebih banyak aktivitasnya ya kan, Benar. apalagi di rumah. Kalau ke dalam rumah tuh asapnya gimana Kak? Kalau dalam rumah itu ini ya tergantung rumah lagi karena ada beberapa yang sempat masuk Kayak rumah dan- kayu masih. iya karena kan rata-rata di Riau atau di kampung aku bagian Siapi-Api itu ini rata-rata rumahnya kayu kayak gitu. Tapi masyarakat dari Siapi-Api ini kira-kira aktivitasnya banyaknya apa nih? Petani kah atau nelayan? Oh bukan petani tapi lebih ke nelayan. Nelayan. Berarti apakah mereka selama kabut itu mereka tetap melakukan aktivitas? Tidak sih kalau karena gini dari tetangga aku dari lingkungan aku aja aku melihat kayak beberapa aktivitas seperti bekerja di luar rumah itu di stopin oleh pemerintah karena efek dari kabut asap ini itu bukan hanya kayak menghalangi pandangan tapi juga pernafasan kemudian ya kalau misalnya ini apalagi pandangan ya bisa aja nanti kayak kita nggak kelihatan terus ada ini tabrakan dan segala macam karena gini nih, lucunya adalah di kampung aku itu lampu lalu lintas itu nggak dipergunakan dengan baik kayak gitu jadi karena kita masyarakat kecil di pojokan nih karena bagian Siapi-Api itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Nah kampung itu ini karena dia kecil juga jadi orang lain naik motor itu nggak ada yang namanya aturan jadi kayak main terabas aja gitu
Jadi antisipasi dari pemerintahan itu seperti itu juga kayak gitu. Berarti pemerintahan cukup ambil alih ya Kak, banyak gitu ya. Oke, untuk masyarakat sendiri Kak, ada nggak gitu hal-hal yang unik yang dilakukan, doa atau apa yang dilakukan secara bersama-sama selama ini? Gotong royong, bentuk kegiatan sosial yang dilakukan, ada nggak sih? Kalau itu aku belum pernah nemu ya. Aku Atau belum pernah. gini, hal-hal mistis yang dilakukan untuk menjauhkan dari bencana itu ada nggak sih yang kakak dengar gitu Oh, isu-isunya? iya pastinya ada ya. Apalagi di setiap daerah nih pasti punya hal kayak gitu. Jadi kalau di kampung aku ada namanya ini kunyit. Jadi kunyit itu Kunyit. iya kunyit untuk masak kan. Itu diletak di sini nih. Oke. Itu supaya tidak kena penyakit pastinya. Dan yang kedua itu kita biasanya kayak ngelemparin bawang di atas genteng. Itu apa tuh? Nah, kan kalau di masyarakat yang lain itu untuk menahan hujan. Nah, tapi kalau di kampung aku itu untuk menurunkan hujan pastinya. Oh iya, karena udah asapnya udah berat Iya, banget, jadi kita iya. mintanya hujan ya kayak gitu. Ini sih teman-teman hal yang menarik di kalau kita bicara hukum adat ya kayak, karena hal ini pasti ada di setiap daerah, apalagi kita Indonesia ya. Oke, kalau dari Riau ke Aceh, kalau dari Riau ke Indonesia, ke negara-negara lain ada nggak sih dampaknya Kak? Yang pasti ada, Nah. apalagi kita Riau, Pulau Sumatera itu bisa dikatakan dekat juga dengan negara-negara lain seperti Malaysia, kemudian Singapura, dan kemarin kan sempat ada yang namanya saling sindik lah warga negara Malai, Singapura, kayak mereka tuh kenapa bisa berdampak kayak gini kayak gitu. Tapi mungkin kayak lebih tepatnya itu dijelasin oleh mungkin teman saya kali ya. Oh oke, ini juga ada Tadi Bang Alvin. diem-diem Oke, aja, oke. Nek. Gimana nih Bang Alvin? Your perspective. Minum dulu. Minum lagi. Gimana Bang? Dampak kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu tersebar ke dua negara, itu Malaysia dan Singapura. Akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ikut mengotori udara yang berada di negara tetangga, yaitu kedua negara itu. Bahkan aktivitas di kedua negara itu terganggu karena asap yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Riau. Mungkin contoh itu sudah dijelaskan oleh rekan saya. Contoh itu sekolah itu diliburkan karena itu dapat mengganggu populasi indeks udara. Dan itu juga bisa merugikan kesehatan bagi masyarakat di sana dan untuk anak-anak di sana. Nah, ada juga banyak cara yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura untuk mengatasi kabut asap yang kiriman dari Riau mungkin ke negara tersebut. Itu dengan cara untuk membuat hujan buatan. Fungsi itu untuk mempercepat turunnya hujan dan membersihkan udara dengan melepaskan bahan kimia tertentu ke dalam awan. Tapi walaupun meski di kedua negara tersebut membuat hujan buatan itu, kabut asap masih menghiasi langit Malaysia dan Singapura hingga jarak pandang masyarakat untuk kedua negara tersebut menjadi terbatas. Dan untuk kerugian tersebut yang harus dialami Malaysia dan Singapura akibat asap kebakaran hutan dari Indonesia. Oke. Itu aja. Mungkin gitu Bang Alfon. Vin. Bang Alvin ya. Oke, sekarang teringat sama Bang Alvin aja deh. Emang agak lain emang. Iya, Bang Alvin. Biasanya kita tuh ekspor impor yang bermanfaat gitu ya kayak ini kita mengimpor asap ya ke Malaysia dan Singapura. Cuman orang ini juga buat hujan buatan dan segala macam. Tapi yang Kak Arisna tahu ini sempat cekcok nggak sih Kak dari Malaysia? Sempat kayak sindir-sindiran nggak sih masyarakatnya? Yang pastinya Lapin ini sempat juga sih tuh. kalau nggak salah itu Bukan. lebih Tengah ininya alis. lebih kerasa itu di Facebook. Nah, Oke. Tahu lah gimana Facebook. Iya, I kayak know. gitu. Jadi sempat saling sindiran kayak mungkin ada yang ini kali kalau kalian nonton Upin Ipin nih, ada yang kayak episode jelebu. Nah, itu. Oh, itu dari sini itu. Iya, tapi sebenarnya mungkin bukan sindiran sih, lebih tepatnya kayak mungkin kita ngerasa itu sindiran. Nah, itu karena emang skenario dari sutradaranya ya. Ya, jadi kita dari masyarakat Riau sendiri, terlebih lagi saya pribadi bagian Cepi Api, kita juga ingin memastikan bahwasannya tidak ada korban dan sebagainya itu kayak gitu. Tapi ya namanya
musibah ya. Iya, Kita nggak nggak ada tahu. yang bisa itu di luar kehendak dan Benar. kemampuan manusia gitu. Ya namanya kita sebagai manusia tetap berdoa ya kan. Iya, betul. Oke teman-teman, itu dia tadi kita udah dengar dari Kak Arisna sebagai masyarakat perspektif yang memang di lingkungan itu ya Kak, gimana tentang asap. Kembali lagi ke topik kita, climate change yang terjadi di Riau itu bukanlah hal yang juga kita sengaja dan kita minta gitu ya Kak. Cuma kita kayak terus berdoa semoga Indonesia bebas dari bencana-bencana alam. Amin. And one more, global warming juga bisa kita minimalisirkan dengan cara yang terkecil mungkin ya Kak. Apapun itu agar bumi kita juga tetap sehat, tetap rindang seperti pembahasan pertama kita. Tetap lakukan penghijauan karena dari hijau memberikan kenyamanan, memberikan pernafasan yang luar biasa, memberikan kesejukan dan juga ketenangan bagi kita semua. Mungkin ini aja di perbincangan kita kali ini. Ada pesan terakhir nggak kira-kira nih dari Kak Arisna? Oke, kalau aku pribadi tetap mewakili bagian happy ya. Apalagi di kota-kota besar, kayak mungkin dari kita sendiri untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Apalagi kan kalau di Jakarta itu terkenal dari macet, terus banjir dan sebagainya, bencana-bencana kecil. Nah, mungkin bisa meminimalisir dengan kayak buang sampah di pada tempatnya. Kemudian biasakanlah pakai angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian kayak selalu melakukan penghijauan, menanam pohon dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman mungkin yang nonton video ini, saya berharap kalian nanti mana tahu next time kapanpun kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Riau, jangan kaget dengan suasana terus panasnya, karena kalau dibandingkan Bekasi, Depok, nah kayak gitu tuh nggak boleh. Oke, repot yang besar Iya, ya kan, nggak mengganggu boleh. masyarakat Benar. Terus kayak hemat listrik. Nah, balik lagi nih kalau misal kalian pengen jalan-jalan ke Riau, ya. Yang pertama adalah kalian jangan kaget dengan suasana dan kalian jangan kaget dengan apa ini? Haredangnya, panasnya ya. gitu ya. Jangan kaget karena dibandingkan Depok, Bekasi lebih panas, Pekanbaru dan panasnya banget siap-siap. Oke. Oke. Untuk Bang Alvin, pesannya apa nih Bang? Mungkin kalau pesan dari saya itu singkat, padat, jelas ya. Oke. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Karena kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Yang karena itu sudah kita selayaknya sebagai warga masyarakat Indonesia untuk menjaga bumi kita sendiri. Oke, dari kita untuk bumi kita ya. Apa namanya nih? Hashtagnya. Ya. Dari kita untuk bumi kita. Mungkin ini aja. See you next time and happy for watching. Thank you for watching. Oke, mungkin ini aja dari kami. Sampai jumpa. See you, bye bye. Maju. Halo yang dari Riau, mana suaranya? Hello everybody, welcome to Rio City everybody. Rio ni Boss Senggol Dong. Kami dari kelompok 2 Mengimbau, stop pencemaran lingkungan, go green.